Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di ISB Law Center, di mana kali ini di tanggal 12 Juni, hari menolak pekerja anak sedunia yang digagas oleh ILO ataupun organisasi buruh internasional. Kali ini kita bukan kedatangan tamu sih, ini pimpinan ISB juga sebagian dari Ketua Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Tasikmalaya. Ini sedikit terkait anak, karena hari ini hari menolak pekerjaan anak. Sebagusnya untuk hari ini kita soal anak, apa sih sebetulnya Pak Egi, anak itu seperti apa dan apa sih anak itu sehingga begitu spesialnya gitu Pak? Ya, jadi ini adalah satu langkah maju ya bagi bangsa Indonesia, gitu ya. Semenjak negara-negara di dunia ini mendeklarasikan apa yang namanya konvensi internasional, sebut saja seperti itu ya. CRC, Convention on the Right of the Child, gitu ya, Convention on the Right of the Child. Jadi konvensi tentang hak anak ini kemudian diratifikasi oleh sistem hukum Indonesia sehingga lahirnya Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang perlindungan anak. Nah, definisi anak itu juga secara tegas dinyatakan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, kira-kira. Nah, definisi anak itu seperti itu. Jadi orang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang ada di dalam kandungan. Nah, itu anak. Itu anak juga di dalam kandungan. Ya, betul. Dia punya hak juga. Kira-kira seperti itu. Nah, berarti sudah jelas ya, berarti batasan anak itu sampai di umur kira-kira nih terkait dengan pekerja anak. Nah, ada nggak batasannya, misalkan pekerjaannya misalkan untuk anak kerjanya ini, ataukah secara umum anak tidak boleh dipekerjakan? Ya, gimana kira-kira? Sebetulnya pekerja anak itu memang sebetulnya pada prinsipnya anak itu tidak boleh dipekerjakan. Arti pekerjaan yang sifatnya eksploitatif gitu ya. Gitu. Tapi untuk pekerjaan tertentu yang sifatnya itu pengembangan untuk minat bakat si anak gitu ya, potensi si anak di masa yang akan datang, itu boleh dalam batas-batas tertentu gitu. Jadi jam kerjanya itu tapi itu lebih pada program pendidikan gitu. Misalnya kan kalau kita misalnya usia anak yang misalnya bersekolah di tingkat SMK, sekolah menengah kejuruan, ada kan macam-macam itu jurusan kayak misalnya jurusan mesin gitu ya, atau apalah ya. Jadi mereka itu sebetulnya boleh untuk ditempatkan bekerja, tetapi itu kan orientasinya adalah untuk melatih skill si anak gitu. Dan poinnya adalah tidak mengganggu tumbuh kembang si anak gitu. Nah, pekerjaan anak ini dalam konteks ini adalah pekerja yang tidak boleh dilakukan kalau misalnya anak ditempatkan dalam posisi yang eksploitatif gitu ya. Tenaganya dikuras gitu. Apalagi misalkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak layak bagi anak. Nah, itu yang tidak boleh gitu ya. Nah, itu yang ditentang di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Betul. Nah, kira-kira nih kalau misalkan ada hal yang seperti itu, ada pekerjaan, ini rata-rata masalah juga kebingungan. Kalau misalkan taruh ada anak yang tidak sekolah, terus anak tersebut bekerja di salah satu warnet misalkan, ataupun dia jadi kalafundek angkot dan sebagainya gitu. Kayak di jalan-jalan banyak ada yang ngemis, terus ada yang ngamen, terus manusia silver, badut-badut dan sebagainya. Nah, kira-kira hal-hal seperti itu cara untuk menanganinya ataupun untuk
untuk menyadarkan sekaligus juga mengasih edukasi pendidikan caranya bagaimana kira-kira? Apakah itu juga diperbolehkan atau tidak menurut hukum? Ya, yang jelas kalau menurut Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa di dalam pasal 76 kalau nggak salah ya, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, setiap orang dilarang mempekerjakan anak, menempatkan, membiarkan, gitu ya, melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual. Nah, itu poinnya, itu dilarang, gitu ya. Apalagi untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak layak bagi anak, seperti halnya misalnya mengeksploitasi anak untuk menjadi pengemis atau badut tadi ya, seperti yang tadi manusia silver, gitu ya. Sedangkan hak-hak anak yang lainnya terabaikan. Nah, itu yang nggak boleh, gitu ya. Itu yang kami tentang, gitu. Dan secara hukum itu juga kalau misalkan ada yang melakukan eksploitasi itu juga bisa kena jerat hukuman. Bahkan tidak hanya yang melakukan atau menyuruh melakukan, yang membiarkan juga itu sebetulnya bisa kena sanksi, gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalkan ada ya untuk apa, untuk kayak pekerja-pekerja anak misalkan ada yang kelihatan nih sama masyarakat kan bingung mau ngadu kemana kan gitu. Sementara masyarakat tergerak katanya misalkan tuh anak ini kasihan gitu Pak. Kasihan si anak ini dipekerjakan, dibiarkan oleh orang tuanya, bahkan sekalipun itu disuruh oleh orang tuanya bekerja, tapi si tetangganya misalkan ataupun kerabatnya dan sebagainya tidak menginginkan itu, sehingga dia bingung untuk melaporkan ini kemana sih sebetulnya. Nah, ini ada satu paradigma yang memang ini berbeda ya, ketika misalnya kita melihat fenomena anak yang misalnya ditempatkan dalam perlakuan yang salah, gitu ya, begitu, termasuk dipekerjakan, eksploitasi secara ekonomi. Anak itu sebetulnya adalah aset bersama ya, bukan hanya milik orang tua dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi setiap orang berkewajiban, gitu ya, masyarakat secara umum berkewajiban untuk memastikan hak-hak anak ini terpenuhi, jadi terlindungi. Kalau misalnya kita melihat peristiwa semacam itu, memang kita harus proaktif, gitu ya, harus mencegah potensi misalnya terjadinya tindakan pelanggaran atau bahkan kekerasan terhadap anak. Bahkan tidak jarang kan justru yang menjadi pelaku itu orang tua itu sendiri. Hasil daripada observasi yang kita lakukan dari beberapa kasus, malah pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak itu ada beberapa kasus yang itu disuruh orang-orang tuanya. Nah ini yang jadi persoalan gitu. Dan memang ini persoalan yang sangat komprehensif sih memang kalau ditinjau dari sisi sosiologis misalkan. Di satu sisi mereka memang keterbatasan secara ekonomi. Pada sisi lain juga kita harus memastikan anak itu terpenuhi hak-haknya, hak pendidikan dan segala macam. Dengan dalih misalnya orang tua tidak mampu membiayai dan sebagainya. Tapi nggak ada alasan juga sekarang itu sekolah kan gratis, ya kan? Kan gitu. Tinggal ini persoalan mindset masyarakat gitu ya, termasuk orang tua dalam konteks bagaimana pola asuh gitu ya, yang ramah terhadap anak gitu ya. Nah, kalaupun misalnya itu bukan disuruh, tetapi kalau dibiarkan juga itu salah juga gitu ya. Jadi orang tua itu harus betul-betul dia memiliki satu pemahaman akan hak-hak anak itu dan kemudian bisa diimplementasi khususnya ya paling tidak untuk lingkungan sendiri lah gitu ya, mencegah anak itu tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan gitu. Nah ini yang perlu ada ikhtiar bersama-sama gitu ya. Nah kira-kira nih Pak Edi, strategi apa nih yang akan dibangun khususnya untuk Kota Tasikmalaya terkait memastikan untuk perlindungan anak ataupun anak ini tidak dipekerjakan atau dieksploitasi baik sama orang tuanya ataupun sama yang lain gitu Pak Edi. Kira-kira strategi seperti apa Pak? Nah, jadi ada dua strategi sebetulnya yang kita lakukan selama ini. Pertama strategi advokasi kasus demi kasus gitu ya, kita dampingi. Namun juga kendalanya memang gitu ya, itu tidak juga menyelesaikan persoalan gitu ya. Karena kewenangan misalnya kita itu memang sangat terbatas gitu ya, beberapa dengan kewenangan masing-masing lembaga misalnya. Nah, karena ini perlu ada pendekatan yang sistemik gitu ya, dan itu perlu ada komitmen bersama semua pihak. Kalau misalnya kita dengan pendekatan yang represif, itu juga tidak selamanya tepat. Misalnya kita melakukan tindakan terhadap misalnya anak-anak
anak yang dipekerjakan gitu ya, atau berada dalam perlakuan salah atau dalam kondisi eksploitasi gitu ya, kita tindak, kemudian kita rujukan misalnya ke dinas sosial untuk melakukan pembinaan. Ya, nah ini lagi-lagi juga ada, ternyata tidak menyelesaikan persoalan juga, belum tentu gitu. Terbentur dengan misalnya beberapa kebutuhan gitu ya, pola-pola intervensi dan juga layanan yang sangat terbatas gitu misalnya gitu, hanya untuk beberapa hari dan begitu. Sedangkan yang kita sasar adalah perubahan perilaku dan mindset ini kan, dan itu tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu singkat, 1 hari, 2 hari, 3 hari dia dibina, tapi belum tentu itu berdampak pada perubahan perilaku. Kadang-kadang dia balik lagi ke jalanan kan, Semakin menggila. semakin menggila karena dia sudah merasakan nikmatnya keuntungan material yang dia dapatkan. Nah ini perubahan mindset, jadi intervensinya harus komprehensif dan berjangka gitu ya, dan harus terprogram dengan baik, dan tidak hanya anaknya, orang tuanya, lingkungan sekitar dan sebagainya dengan beberapa intervensi yang dilakukan. Nah ini kadang-kadang juga perlu ada inovasi gitu ya, dan kami juga mendorong terakhir kali ya ini peran semua pihak, tidak hanya masyarakat, pemerintah gitu ya, tetapi juga masyarakat. Pemerintah kita dorong untuk terus-menerus menguatkan kebijakan perlindungan anak, termasuk di isu eksploitasi ekonomi ini, karena kita di masyarakat perkotaan kan sangat rentan sekali, bahkan kita menjadi kota persinggahan dari semua wilayah misalkan yang ada kan gitu, apalagi ini jadi pusatnya Priangan Timur, ini sangat resisten dengan kasus-kasus seperti ini. Kadang-kadang anak-anak yang jalanan gitu, anak-anak jalanan seperti itu bukan hanya domisili orang kota, bahkan banyak juga ya domisili dari orang kota kan Itu nah, terkait tadi sempat disinggung oleh Peggy sedikit tadi terkait jalanan. Saya baru kepikiran tuh Pak, itu bagian dari pekerjaan atau memang itu gaya hidup? Karena memang rata-rata ya, kita nggak bisa menjustifikasi, tapi rata-ratanya biasanya anak jalanan yang pang-pang begitu kan, biasanya dia kan ngamen, minta uang dengan cara mengamen. Itu bagian dari pekerjaan yang tidak boleh, ataukah itu gimana tuh? Saya kurang paham itu Pak Edi. Ya, jadi memang salah satu klaster isu di anak jalanan yang banyak macamnya gitu ya, termasuk juga fenomena anak pang. Mungkin sebagian orang berpendapat itu adalah hanya sebatas lifestyle gitu ya, tetapi pada sisi lain juga biasanya juga tidak jarang juga motivasinya itu mereka kenapa terjun di dunia seperti itu karena ekses daripada keluarga gitu ya, broken home dan lain sebagainya. Dia tidak nyaman di rumah, kemudian dia bertemu dengan lingkungan di jalanan, dia bergabung dan lebih memiliki kebebasan di situ gitu ya. Nah, jadi macam-macam motivasi setiap anak yang terlibat atau tergabung dalam misalnya kelompok-kelompok anak jalanan. Nah, jadi ini awalnya memang awal mulanya dari gagalnya pengasuhan di keluarga. Nah, kita sadari bahwa memang anak itu memang tidak bisa dipersalahkan secara mutlak ya, tetap orang tua juga memegang peran yang sangat signifikan di dalam membentuk karakter, watak dan juga perilaku si anak gitu ya. Nah itu kan bisa apa tadi yang tadi di Undang-Undang Perlindungan Anak membiarkan si anak tersebut kan itu. Betul. Artinya apakah itu juga bisa dijerat selaku orang tuanya atau misalkan tetangganya yang membiarkan itu? Ya, ini yang unik ya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu, terutama di Undang-Undang 35 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 2004. Jadi ya itu tadi yang saya katakan bahwa hak terhadap anak itu bukan kayak hak kepemilikan atas benda kan gitu, property rights. Betul. Gitu ya. Seperti halnya kalau misalkan kita beli meja, ya terserah kita lah. Mau kita banting, mau kita pecahkan, itu terserah kita kan begitu. Tapi kalau anak sekalipun kita yang melahirkan, itu nggak bisa, sekalipun orang tuanya gitu. Bisa misalkan bertindak semena-mena, melakukan tindakan kekerasan karena dianggap misalnya si anak ini melakukan perbuatan yang dianggap salah oleh orang tua. Nah, bila terjadi justru misalnya kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, itu justru orang tua itu lebih berat hukumannya. Pun termasuk tadi, misalnya kita sebagai tetangga melihat anak itu diperlakukan tindakan kekerasan, orang yang melakukan turut serta melakukan, membiarkan anak
mengalami tindakan kekerasan itu juga bisa kena hukuman. Jadi nggak bisa kita orang tuanya ini yang melakukan tindakan kekerasan, ngapain kita itu campur, itu kan urusan rumah tangga, nggak bisa begitu. Termasuk anak yang dipekerjakan kita Termasuk begitu, nggak boleh gitu. Itu mungkin Pak Yaki sekarang harapannya nih, harapan di hari menolak konvensi menolak kerja anak internasional, harapan Pak Yaki seperti apa untuk Kota Tasik khususnya, umumnya untuk Indonesia, bagaimana Pak Yaki? Harapannya ini menjadi satu bahan refleksi untuk kita bersama, ya peringatan tahun setiap tahun ini ya setidaknya harus menjadi motivasi untuk terus menerus kita berkomitmen, meningkatkan komitmen untuk menghapus praktek eksploitasi ekonomi terhadap anak gitu, termasuk eksploitasi seksual gitu ya terhadap anak. Dan tentunya kita harus tangkap spirit konvensi tersebut dan kemudian di breakdown menjadi kerangka kebijakan yang lebih strategis dan teknis lagi sampai ke tingkatan daerah, dan yang lebih pasti lagi bagaimana kita bisa membuat satu inovasi-inovasi yang dibuatkan dengan kebijakan serta komitmen kita semua lintas stakeholder, karena penyelenggaraan perlindungan anak ini tidak bisa selesai hanya oleh satu stakeholder saja. Semua pihak harus memiliki komitmen dan kesungguhan yang sama. Pemerintah, swasta, termasuk masyarakat dan orang tua itu harus berkolaborasi untuk memastikan anak itu bebas dari eksploitasi tindakan sewenang-wenang gitu ya, dan bentuk-bentuk pekerjaan anak yang itu akan berpotensi mengganggu tumbuh kembang si anak. Kira-kira seperti itu sih. Ya. Terima kasih Pak Yaki Ya, sama-sama. sudah bisa menjelaskan dengan detailnya bahwa anak itu di bawah usia 18 tahun itu bisa dikatakan anak, dan anak tidak boleh dipekerjakan selain dari proses pendidikannya. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Acara kali ini kita tutup. Nanti ada sesi-sesi kembali lagi di ISB Law Center. Kita akan membahas isu-isu terhangat. Kan ISB Law Center ini adalah bagian dari bagian dari masyarakat yang menyadarkan masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat, dan kesadaran kita untuk kesadaran masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.